Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah semuanya yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Diapain? Gimana kabarnya? Sehat semua? Masya Allah. Tadi materinya apa, ikhwah? Nyatat ya? Dicatat? Masya Allah, yang depan-depan ini bawa buku semuanya. Bagus. Yang belakang, tapi zaman sekarang nggak bisa juga sih ya, nggak bawa buku pun nggak bisa di suudoni ya kan, harus pokoknya husnudon ya kan, HP aja sekarang kan bisa buat ngetik belakang gini ternyata chattingan. Ada yang diem aja, HP-nya dipegang diem aja, kok nggak dicatat, direkam Ustaz, Masya Allah, nggak bisa suudon zaman sekarang. Dan ngetiknya juga lebih mudah kan, pakai suara aja jadi bisa keluar tulisannya kan, ketik dengan otomatis. Iya betul. Jadi nggak bisa apa? Nggak bisa suudzon zaman sekarang. Cukup ngeluarin HP sudah nggak bisa suudzon. Tadi materinya apa ikhwah? Hikmah puasa. Nah, jadi sekarang, tadi udah disebutkan makna puasa ya. Sudah semua? Ada, sudah? Belum? Siapa yang bisa menyebutkan apa itu puasa? Nah, yang depan, apa itu puasa? Apa puasa? Apa puasa? Apa itu puasa kira-kira? Gimana bang? Apa bang puasa? Jadi puasa apa ya? Puasa itu al-imsak minal muftirat minal akli wasyurbi wasyahwati awil jima'i min tulu'i al-fajri ila ghurubi asy-syamsi. Ya, begitu ya, kurang lebih ya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan juga syahwat atau berjima secara keumuman dari terbitnya fajar hingga sampai matahari tenggelam. Nah, selanjutnya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk poin yang pertama. Syarat, rukun dan pembatal. Jadi ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Ada 3 poin yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama berhubungan dengan syarat, yang kedua berhubungan dengan rukun, dan yang ketiga berhubungan dengan pembatal puasa. Nah, sebelum kita masuk, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qadarullah kelupaan, tadi mau ngasih hadiah. Qadarullah ketinggalan hadiahnya, menyusul. Nanti ada yang bisa menjawab, menyusul insyaallah hadiahnya. Minimal ucapan terima kasih lah. Dan itu yang paling terbaik, jazakumullahu khairan, itu termasuk hadiah yang paling terbaik. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk, karena sejak di awal kita sudah tahu nih gambaran apa itu syarat, apa itu rukun. Pak Bain, ada Pak Bain? Tawa, belum ditanya sudah ketawa duluan. Apa bedanya syarat dan rukun Pak Bain? Kan sering nih kita dapat itu. Ikhwan Allah SWT, antum kalau baca buku ikhwan Allah SWT, langsung pasti di situ juga akan ketemu dengan syarat, ketemu dengan rukun. Nah, ada nggak yang kira-kira tahu apa itu syarat, apa itu rukun? Nah, Masya Allah. Nah, itu salah satunya, betul. Masya Allah. Ada yang bisa menambahkan biar sempurna? Abu Fairuz ada? Ada Abu Fairuz? Apa Abu Fairuz kira-kira? Sama. Nah, kalau disebutkan itu di dalam kitab usul fiqih, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ini nanti kalau dikasih tahu begini
terlalu jelimet pusing, wah ini ustadz ini susah ngisi kajian susah-susah. Kita tuh pengen itu isi kajian tuh yang enak gitu kan, dengerin sambil tidur. Ini denger kajian malah keluar bukan malah fresh otaknya, yang ada malah apa? Stres. Nah, ikhwan kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi serba salah kita ini ya. Ikhwan kan Allah Subhanahu wa taala, syarat kalau disebutkan di dalam kitab usul fikih itu namanya ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihil wujud wa kharij minal amali. Yang namanya syarat itu ikhwah, kalau dia itu tidak ada, maka amalan tersebut konsekuensinya juga nggak ada. Paham? Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka amalan juga tidak akan dikatakan ada. Tapi dengan adanya syarat juga tidak mengharuskan amalan itu ada. Jadi disebutkan kalau ikhwankan Allah, tadi apa syarat itu? Kalau ternyata tidak ada, tidak terpenuhi, maka ibadah juga dikatakan tidak ada, atau amalan tersebut tidak ada. Tapi kalau syarat tersebut itu ada, tidak mengharuskan adanya amalan tersebut. Adanya syarat tidak mengharuskan adanya amalan. Dan di luar dari amalan tersebut. Misal contoh, ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, salat. Salat itu punya syarat. Salah satu syaratnya, misal contoh, berwudu atau satrul aurah, menutup aurah. Atau apalagi syarat salat? Menghadap kiblat. Nah, kalau seandainya hal tersebut tidak terpenuhi, maka ibadahnya dikatakan tidak ada, amalan tersebut dikatakan tidak ada. Orang sholat, dia nggak wudu, sholatnya dikatakan sah, tidak sah, dikatakan ada atau tidak ada, nggak berlaku, nggak dianggap. Paham? Tapi ikhwankan Allah SWT, bukan berarti kalau hal tersebut itu ada mengharuskan amalan tersebut itu ada. Misal contoh, teman-teman habis wudu, atau teman-teman sekarang ini pakai pakaian, apakah teman-teman kalau pakai pakaian di sini tiba-tiba langsung harus sholat? Kan tidak. Maka tadi disebutkan ma yalzam min wujudi, ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihil wujud. Wa kharij minal amal. Nah, kalau rukun berarti kita masuk ke rukun. Kalau rukun ikhwah berarti sama dengan poin yang pertama. Ma yalzam min adamihil adam wa yalzam min wujudihil wujud wa dakhilun fil amali. Kalau hal tersebut itu tidak ada, maka amalan juga tidak ada. Dan jikalau hal tersebut itu ada, maka amalan itu juga pasti akan ada. Dan rukun itu bagian dari amalan tersebut. Sudah ya? Masya Allah. Ngerekam. Ya kan gak bisa dimarahin gak begini. Kita mau ngomong al-kitabatu apa? Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu adalah apa? Hewan buruan, dan tulisan adalah apa? Dan tulisan adalah apa? Tulisan apanya? Pengikatnya. Nah, memang sekarang nggak bisa disalahkan lagi, ikhwah. Antum nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, biasa. Yang parah ini muridnya nggak bawa buku, gurunya juga nggak bawa buku. Yang penting nggak habis baterai. Habis baterai ilmunya juga hilang. Karena sparenya 2, ikhwah. Nah, kalau kajiannya siang ini aman. Kalau kajiannya pas malam mati lampu kan repot. Kalau cuman modal apa? Buku. Makanya persiapan juga bawa tablet. Jadi mati lampu, bukunya nggak bisa kelihatan, buka tablet. Pas pakai tablet mati, pindah kemana? Ke buku. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang disebutkan antara rukun dan juga apa?
syarat. Jadi rukun itu ikhwankan Allah SWT kalau nggak ada, amalan itu nggak ada. Kalau ada, maka juga mengharuskan adanya amalan tersebut. Karena rukun itu bagian dari amalan tersebut. Seperti misal contoh sholat itu memiliki 18 rukun. Dan salah satu rukunnya ikhwankan Allah SWT adalah sujud. Jadi ikhwankan Allah SWT itu disebut sebagai rukun. Itu disebut sebagai apa? Rukun. Karena bagian dari amalan tersebut. Dan jikalau seandainya seseorang itu melaksanakan ibadah seperti sholat, suatu amalan seperti sholat, kemudian dia tidak ruku, maka sholatnya dikatakan tidak sah. Begitu juga tidak ada yang namanya sujud kecuali pasti. Pada dasarnya itu merupakan bagian dari sholat, kecuali kalau nanti itu pengecualian. Begitu juga ruku. Kira-kira ada nggak amalan ibadah yang di situ ada ruku selain sholat? Ada nggak kira-kira? Belum ada. Oh, nanti dicari. Kalau sujud masih ada ya. Sujud tilawah dan yang semisalnya. Karena para ulama mengatakan itu alasan kenapa kalau sujud tilawah pun juga tetap harus berwudu. Sujud syukur juga tetap harus berwudu. Karena sebagian ulama mengatakan sujud itu bagian dari sholat. Dan sholat itu harus dalam keadaan. Nah itu alasannya. Salah satunya. Nah itu yang disebut sebagai rukun. Sudah pusing? Oh, udah pusing sudah kita selesai, nggak apa-apa. Senang juga nah pulang cepat. Bukan cuman antum aja yang senang pulang cepat. Ana juga senang pulang cepat. Guru itu lebih senang kalau pulang cepat, bukan cuman muridnya aja. Kalau antum jadi guru ikhwah, wah pulang cepat, bukan cuman muridnya aja yang senang sebenarnya. Gurunya juga apa? Juga senang. Salah kalau antum ngira cuman antum aja yang senang. Ana juga senang pulang cepat. Selanjutnya ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala syarat puasa. Syarat di sini ada dua ikhwahimkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syarat sah dan yang kedua syarat wajib. Yang pertama syarat sah, yang kedua syarat wajib. Dan di sini ulama memberikan perbedaan. Kapan disebut sebagai syarat sah, kapan disebut sebagai syarat wajib. Ada yang bisa ngasih jawabannya, perbedaannya lagi. Apa bedanya syarat sah dengan syarat wajib? Abu Thorik, apa kira-kira? Nggak apa-apa. Orang jawab la adri, saya nggak tahu. Itu saja ikhwankan Allah SWT sudah disebut nisful ijabah. Kalau antum jawabnya mau benar cukup wallahu ta'ala a'lam. Itu sudah jawaban. Itu sudah jawaban. Ini bocoran buat santri. Nanti antum kalau jawab pertanyaan itu salah satu dari itu. Kalau antum nggak bisa jawab, tulis la adri berarti nilainya sudah 50. Kalau disalahkan sama ustadznya bilang qaulul la adri, ini yang ngomong bukan ustadz loh, ini qaul salaf. Qaul la adri nisful ijabah. Jadi orang kalau ngomong saya nggak tahu itu udah separuh, itu jawaban, separuh dari jawaban. Jadi kalau nanti antum nggak bisa jawab, ini bocoran, bukan ustadz loh yang ngomong loh, ini para salafus soleh. Antum disalahkan sama ustadznya kalau nulis saya tidak tahu. Ah nanti bilang ustadz, ini ada dalilnya ustadz. Saya tidak tahu itu setidaknya dapat setengah itu. Nah kalau antum jawabnya wallahu ta'ala a'lam, itu sudah jawaban, itu sudah benar. Benar nggak kira-kira? Sudah, itu jawaban. Jadi kalau antum jawab ada pertanyaan sebutkan rukun ini, wallahu ta'ala a'lam, udah benar itu. Oh, ini serius, Ustaz ini nggak bercanda ini, wah ini beneran ini. Susah ya kalau punya murid begitu ya. Jadi harus dibenerin atau enggak ini? Kan serba salah kita. Ini padahal qaulnya salaf ini. Nah, ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala menjawab demikian aja sudah jawaban yang benar. La adri. Oh, udah benar ini, udah separuh. Kalau wallahu ta'ala alam, wah sudah benar jawabannya. Nah, ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tadi pertanyaannya apa? Wah, iya belum aja jawabannya. Apa bedanya syarat wajib dengan syarat sah? Kan sering nih kita denger ini, syarat wajib, syarat sah. Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang tahu perbedaannya? Mas gondrong belakang siapa itu? Apa perbedaannya? Oh, belum tahu. Ya, Masya Allah. Berarti antum keluar dari sini lupa. Dapat ilmu baru. Jangan lupa. Habis itu gak dibuka lagi catatannya entah kemana. Wah, Allah. Semangat sekali Anda. Ikhwah, perbedaannya disebutkan oleh ulama. Syarat sihah, syarat
sahnya ibadah itu para ulama mengatakan syarat tahta qudratil mukallaf, sesuatu yang berada di bawah kemampuan seorang hamba. Jadi seorang hamba itu bisa melakukannya. Seorang hamba bisa apa? Melakukannya dan memenuhi syarat tersebut. Bisa melakukannya dan bisa memenuhi syarat tersebut. Itu namanya syarat apa? Syarat sah. Sementara syarat wajib, hal tersebut bisa jadi di luar kemampuan seorang hamba. Di luar kemampuan seorang hamba. Kadang bisa melakukan, kadang enggak. Misal contoh syarat wajib melaksanakan salat ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dukhulul waqt. Sudah masuk waktunya. Siapa di antara kita yang bisa mempercepat waktu? Bukan cuman menghadang kemudian mengalihkan hujan. Ini sengaja mencegah waktu agar supaya tidak berjalan terlebih dahulu misal. Ada kira-kira? Ada nggak kira-kira? Nah, ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya coba sebutkan apa tadi? Lupa Ustaz. Apa tadi? Apa bedanya syarat apa tadi? Syarat sah dengan apa tadi? Kelupaan juga. Nah, apa tadi? Nah, terkadang tidak, gitu ya. Ya, nah, insyaallah. Selanjutnya ya Allah SWT. Kita masuk terlebih dahulu berarti yang pertama syarat sah puasa. Ana bawa kitab ikhwah. Enggak ngarang ini, ana enggak ngawur ini ya. Ini bawa kitab nih. Pakai kitab Safinatun Najah. Sebenarnya antum baca sendiri aja bab puasa itu, ikhwah, paling 10 menit selesai. Paling 10 menit selesai. Ini ana yang bacakan jadi kelamaan. Ya kan? Kelamaan jadinya. Padahal antum baca sendiri 10 menit selesai. Selanjutnya ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat puasa itu dikatakan sah. Syartu sihhati as-saum sihhatihi arba'atu asya. Nanti di murajaah sendiri ya, syarat sah puasa itu kalau di kitab Safinatun Najah beliau menyebutkan ada 4. Meskipun sebagian ulama menyebutkan kadang cuma 2 saja. Ada berapa ikhwah? Ada 4. Yang pertama ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala, muslim, aqil, aklun, berakal. Sudah? Suci dari haid dan yang semisalnya. Yang keempat, ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi, mengetahui tentang waktu dijalankannya puasa. Sudah? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, muslim. Ini namanya syarat sah. Dalam semua ibadah, syarat sahnya yang disepakati oleh ulama, dan semua ibadah pasti ada syarat sahnya pada dasarnya cuma satu, muslim. Selama dia itu muslim, maka ibadahnya itu dikatakan sah. Ibadahnya dikatakan apa? Sah. Meskipun dia tidak memiliki kewajiban. Bisa jadi dia nggak wajib, tapi ketika dia melakukan, maka dikatakan apa? Sah. Syarat utamanya apa? Muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nataqabbalu minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada satupun yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sedekah mereka kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kufur kepada rasulnya. Nah, jadi sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nifak itu juga bagian dari kufur. Tapi berbeda hukumnya antara kita yang menghukumi dengan Rasulullah dan Allahnya yang menghukumi. Kalau Allah dan Rasulnya itu jelas pasti. Karena nifak itu merupakan bagian dari apa? Dari hati, yang mana kita nggak bisa mengetahuinya. Nggak boleh kita ngomong, si fulan itu munafik dia. Kemarin ngomong sama anak begini, sekarang ngomong sama itu begitu. Oh, itu bukan munafik yang dimaksudkan. Bukan begitu. Itu bukan munafik yang
disebutkan. Bukan demikian yang namanya munafik. Allah kamu ini munafik, sok suci, wah, sok alim misal. Itu juga bukan. Itu bukan masuk kategori sebagai nifak. Bukan demikian. Nifak itu bagian dari kufur. Akan tetapi yang jelas pasti mengetahui dan boleh menghukuminya dengan pasti hanya siapa? Allah dan Rasulnya. Boleh nggak kita menghukumi demikian? Nggak boleh. Tidak boleh menghukumi si fulan itu munafik, tidak boleh. Tapi kalau sesuai dengan ciri-cirinya, kita hanya mengatakan itu perbuatan orang-orang munafiknya, tapi bukan si fulannya itu munafik. Kamu ini munafik banget sih, sok alim banget, misal contoh. Benar nggak kira-kira ungkapan demikian? Benar nggak menggunakan kata munafik seperti itu? Berbeda munafik yang dimaksudkan oleh orang Indonesia dengan yang dimaksudkan oleh syariat. Nah, ikhwan kan Allah SWT, ketika Allah SWT menyebutkan bahwa Allah itu tidak akan menerima sedekah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka di sini mencakup seluruh bentuk ibadah apapun. Tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT kecuali dia seorang muslim. Dan ini enaknya seorang muslim, ikhwan kan Allah SWT. Kalau orang kafir mau melakukan amal soleh sebanyak apapun, maka tidak akan pernah dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, seorang muslim dia melakukan amal soleh sekecil apapun, maka tetap akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pahala. Yang mungkin kita mengatakan enggak layak harusnya dikasih pahala demikian. Maka dari itu, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayatnya itu wa may ya'mal, terusnya gimana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah atau syarran yarah? Syarran yarah atau khairan yarah dulu? Oh, khairan yarah. Ya, yakin ini belajar tahfidz ya kan? Kalau yang ngomong enggak pernah ikutan tahfidz, ghairu mu'tamad. Enggak yakin nanti kita. Nah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ini harus dipahami. Ini kaidah penting, bukan kaidah yang masuk pada diri seorang muslim dua-duanya, enggak. Kalau seseorang melakukan amal kebaikan, maka dia akan melihatnya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan ini untuk orang muslim. Sekecil apapun amalan tersebut, maka akan dilihat oleh Allah SWT dan dia juga akan mendapatkan pahalanya. Begitu sebaliknya, ayat yang selanjutnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka ini untuk orang kafir, bukan untuk orang muslim. Sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ini untuk orang kafir. Juga sama akan melihatnya. Maka dari itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis di awal-awal masalah iman di kitab Sahih Bukhari, hadis yang nggak hafalan, nggak seperti itu, nggak sampai secerdas itu, lupa itu aja lupa hadis keberapa. Ini serius lupa itu, ikhwah. Tapi di bab iman disebutkan. Jadi disebutkan dalam hadis tersebut, ketika idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar, kalau penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka sudah masuk ke neraka, sudah habis semuanya, maka masih tetap akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala seorang muslim hingga sampai nanti ditemukan sampai jadi areng, hitam sudah karena terbakar lama. Maka diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan, meskipun wa in kana fi qalbihi akhrij man kana fi qalbi mithqala khardalin minal iman, agar supaya dikeluarkan dari neraka meskipun orang tersebut itu imannya cuma sebesar biji sawi kalau di terjemahan. Meskipun para ulama mengatakan mithqal itu bukan hanya sekedar biji sawi, bahkan lebih kecil daripada biji sawi. Mithqal itu ikhwankan Allah SWT, debu yang dia itu baru kelihatan kalau ada cahaya. Pernah antum di rumah ikhwankan Allah SWT, kalau pintunya ditutup debunya kan nggak kelihatan. Antum pas buka jendela ada yang kecil terbang-terbang begitu. Pernah lihat? Nah, itu mithqal. Sekecil apapun imannya, maka Allah akan keluarkan. Begitu juga di riwayat yang lain disebutkan, bukan hanya iman, mithqala khardalin minal iman, bukan, tapi disebutkan mithqala khardalin minal amal. Sekecil apapun amalan yang dia lakukan, amal saleh yang dia lakukan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya. Kalau orang kafir, ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, mensedekahkan seluruh hartanya,
nggak dihitung. Tapi seorang muslim meskipun dia cuman mensedekahkan satu kurma, bayangkan kan ada hadisnya, cuman mensedekahkan, bahkan Rasulullah SAW beliau menyebutkan tasaddaq walau bisyikit tamrah, bersedekahlah meskipun cuman dengan satu kurma. Dibalas oleh Allah nggak? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir bahkan seluruh hartanya disedekahkan maka tidak akan memberikan manfaat. Begitu juga di sini syarat sah dari ibadah ikhwankan Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi selesai ya? 5 menit, 3 menit lagi. 5 menit lagi. Yakin ya? Ana itu takutnya antum yang enggak kuat. Ana memahami, kan Allah SWT juga menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Belajar dari itu. Kalau memang antum enggak kuat, ya sudah gitu kan. Ya sudah, enggak usah dipaksa. Kita pulangan langsung. Selanjutnya ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakal. Dan nanti ada pembahasannya sendiri. Untuk masalah berakal nanti akan kita bahas masalah berakal. Agar supaya dikatakan puasanya itu sah, dia dikategorikan orang yang berakal. Nanti ada pembahasannya setelah ini insyaallah. Kemudian suci dari haid dan yang semisalnya. Yang semisal dari haid itu ikhwankan Allah Subhanahu wa taala nifas, dan disebutkan dalam mazhab Syafi'i juga masuk di situ darah persalinan atau wiladah. Selanjutnya wa ilmun biqaunil waqti qabilan lis-shaumi, juga mengetahui tentang waktu dijalankannya puasa. Selanjutnya mengetahui tentang waktu dijalankannya puasa, mengetahui waktunya. Kapan waktu tersebut itu sudah masuk, kapan waktu tersebut itu belum masuk Ramadan, kapan sudah masuk waktu puasa, kapan belum masuk waktu puasa. Karena dalam menentukan waktunya tidak boleh dengan dhon, tapi harus dengan al-yaqin. Tidak boleh dengan apa? Al-dhon, tapi harus dengan apa? Al-yaqin. Harus, nggak boleh dengan dhon. Harus betul-betul kita yakin bahwa sudah masuk waktunya. Baik itu masuk Ramadannya atau tidak. Misal contoh gambarannya begini ikhwah. Ini bukan contoh yang ana buat. Ini contoh yang disebutkan oleh muallif dalam masail. Misal contoh ikhwankan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan tinggal di dalam penjara. Mungkin agak serem ini ya. Penjara sekarang juga kayaknya sudah enggak. Mungkin orang tinggal di pedalaman ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, atau dia itu tersesat. Entah itu di laut, entah itu di gurun, atau tersesat ikhwankan Allah Subhanahu wa taala di hutan. Nah, misal antum contoh ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, ini Sya'ban tanggal berapa? 20 berapa Sya'ban? 5? 24 atau 25? Misal, ikhwankan Allah SWT, antum tersesat. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Di hutan. Kira-kira HP bisa bertahan nggak sampai 5 hari? HP antum ada yang bertahan sampai 5 hari baterainya? Dan menentukan waktu puasa ikhwankan Allah SWT dengan apa? Dengan apa? Nah, kalau antum mengikuti Muhammadiyah enak, mungkin antum sudah tahu, oh ya tanggal 1 Ramadannya pas tanggal sekian misal, nggak ada masalah. Kalau antum mengikuti pendapat Syafi'iyah atau jumhur ulama yang mengatakan bahwa menentukan puasa itu 1 Ramadan harus dengan hilal. Pertanyaan, antum kalau di tengah hutan, kita mau tahu sudah masuk 1 Ramadan atau belum, kira-kira bagaimana? Antum mau nggak mau harus pakai apa namanya? Perkiraan kan? Ataukah antum bisa melihat hilal secara langsung? Tahu ilmunya? Kan nggak tahu. Akhirnya ikhwankan Allah SWT antum hitung. Oh ya, ana tersesat ini berarti kemarin tanggal 24 Sya'ban. Ini 25, ini 26, 27, 28, 29. Berarti besok puasa nggak ya? Puasa atau nggak puasa berarti antum? Nah, misal ya sudahlah anak genapkan aja. Ini ikhwankan Allah SWT, antum yakin atau nggak yakin? Ini berarti nggak yakin namanya. Dan menentukan demikian dengan dhon itu nggak boleh. Nah, maka dari itu disebutkan harus betul-betul mengetahui kalau memang sudah masuk Ramadan atau memang sudah masuk waktu puasa. Sudah masuk waktu apa? Puasanya.
Jadi kalau ikhwankan Allah SWT nggak mengetahui, nggak boleh. Puasa dengan menggunakan dhon, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Mafhum? Nah, kalau ternyata benar, misal tersesat, misal 2-3 hari baru ketemu, 3 Ramadan misal. Terus tanya, Ramadannya kemarin kapan? Oh, hari Rabu. Wah, berarti pas dong puasanya. Sah atau enggak sah? Sah atau enggak sah? Sah atau enggak sah? Nah, ya bagusnya itu kalau nggak tahu harus bilang apa? Itu lebih tepat daripada antum jadi mufti. Sah jadi, akhi, jadi gimana, sah atau enggak sah? Oh, sebentar. Menurut ana sih ya, menurut ana ini kayaknya enaknya itu enggak boleh seperti itu. Jadi sah atau enggak sah? Oh, jangan ragu. Kenapa sekarang jadi Allah Ta'ala alam? Jadi sah atau enggak sah? Enggak sah, ikhwah. Maka tetap wajib untuk diqadha. Dan kalau ternyata ikhwankan Allah SWT dia keliru, puasanya lebih duluan, berarti yang awal itu menjadi puasa sunnah. Kalau ternyata benar bertepatan dengan Ramadannya, sah atau enggak sah? Sah atau enggak sah? Kan tadi disebutkan ilmun biqaunil waqti qabilan lis-shaumi, betul-betul harus yakin tahu ilmunya kalau sudah masuk waktu Ramadan. Jadi tadi yakin atau enggak yakin? Tapi benar loh. Tapi benar. Jadi diterima atau enggak diterima? Mengqadha atau enggak mengqadha? Jadi disebutkan di dalam matan Zubat, Ibnu Ruslan itu mengatakan, "Waman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Nah, kalau belajar Zubat, Masya Allah, antum sudah tingkatannya tinggi. Anak juga nggak hafal potongannya aja, jadi kelihatan kayak hafal, sebenarnya nggak hafal. Jadi disebutkan oleh penulis Ibnu Ruslan, beliau mengatakan, orang yang beramal dan tidak didasari dengan ilmu, maka amalannya itu nggak akan diterima. Mardudatun la tuqbalu, nggak diterima. Salat juga sama, menentukan kiblatnya kalau memang tidak dibarengi dengan ilmu, juga nanti kasusnya juga akan apa? Sama. Bisa dipahami ya? Oh kan, ternyata bener kan anak kan? Bener kan? Nggak ada. Dalam Islam nggak boleh dengan kata-kata, oh kan bener kan? Oh, perkiraan anak begitu tadi. Nggak bisa. Nggak boleh begitu. Semuanya harus didasari dengan apa? Dan ilmu. Maka antum belajar usul salasah pun juga disebutkan. Jadi harus didahului dengan apa? Al ilmu qoblal qauli wal amal. Harus begitu. Begitu atau enggak usah begitu? Atau pakai perkiraan? Jadi jangan biasakan pakai perkiraan. Wong udah disebutkan loh itu. Ada clue-nya tadi di depan. Enggak diterima. Wah, ditanya lagi masih sah. Jadi pertanyaan lagi ikhwah. Jadi ikhwah, kalau ada orang puasa dia tersesat, kemudian ya intinya kayak tadi itu, kemudian dia puasa, ternyata benar, padahal dia ngarang aja, ngawur aja, perkiraan aja. Kemudian ketika dia tanya ke orang, ternyata pas itu puasanya, tanggalnya sesuai. Sah atau enggak sah? Sah atau enggak sah? Alhamdulillah, jangan keliru, nanti antum keluar keliru jawabannya. Ini bukan anak yang mengatakan ikhwah ya. Selanjutnya ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi syarat apa tadi? Syarat sah. Ada beberapa yang kita tinggal terlebih dahulu ikhwamkan Allah SWT karena nanti masuk pembahasan yang lain. Jadi kita tinggal terlebih dahulu. Apa tadi yang kita tinggal berarti? Berakal dan suci dari. Nah, selanjutnya faslun. Pembahasan selanjutnya syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada 5. Yang pertama islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Yang pertama muslim. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua baligh. Apa itu baligh? Ada yang tahu baligh itu apa? Nah, enggak bisa dewasa. Ada loh yang udah jenggotan, dia itu belum dewasa ternyata. Antum belum menghadapi begini, nanti antum akan ketemu, betul nggak? Fulan itu
Gak dewasa dia itu. Loh itu udah punya istri, punya anak loh. Jenggotnya udah putih. Loh serius. Gak bohong anak. Betul gak kira-kira? Iya atau enggak? Iya. Jadi kurang tepat kalau disebut dewasa. Belum. Beda. Yang di belakang itu. Ada yang tahu kira-kira balik itu apa? Apa itu balik, ikhwah? Selain dewasa. Dewasa itu nggak bisa diberikan patokan. Dewasa itu tidak bisa diberikan patokan. Nggak ada batasannya yang namanya dewasa. Kalau batasannya dengan umur, dewasa itu bukan batasan dengan apa? Dengan umur. Dewasa itu tidak ada batasannya. Ada yang jenggotnya itu sudah putih. Orang komentarnya, aduh si fulan itu belum dewasa. Kan begitu. Jadi dalam Islam tidak pernah menggunakan istilah dewasa. Yang dipakai istilahnya apa? Balik. Dewasa itu ya psikologis, kembali ke masing-masing. Kan begitu. Nah balik ikhwan Allah SWT yaitu suatu umur yang menjadikan seseorang itu sudah dibebani dengan syariat. Sudah? Selanjutnya ikhwan Allah SWT yang kedua baligh, yang ketiga mampu. Yang ketiga apa? Mampu. Yang keempat sehat. Dan ini akan kita jelaskan antara mampu dengan sehat. Keempat apa tadi? Sehat. Kelima iqamah. Tinggal di kampung halaman sendiri. Ini disebutkan di terjemahan, tapi nanti kita jelaskan apa makna iqamah. Bahasa mudahnya itu tidak dalam keadaan safar, begitu bahasa mudahnya sebenarnya. Nanti kita jelaskan. Selanjutnya ikhwah tadi disebutkan itaqah, mampu. Sudah? Mampu itu berbeda ikhwah dengan sehat. Syarat wajib mampu itu berbeda dengan sehat. Bisa jadi ikhwah ada orang itu sehat secara fisik. Tapi ikhwan kan Allah Subhanahu wa taala ternyata dia tidak mampu. Ada enggak kira-kira? Dia sehat tapi enggak mampu. Apa contohnya? Udah apa? Usia tua. Boleh juga. Tapi kan biasanya orang tua itu kira-kira tanya, tua itu sehat atau enggak? Orang tua itu sehat atau enggak sehat? Kalau dia sehat, berarti biasanya dia mampu. Tapi ada yang lebih spesifik loh. Dia itu sebenarnya ikhwan Allah SWT sehat, tapi ternyata nggak mampu. Dia sehat tapi nggak mampu. Kalau orang tua ikhwah, kalau dia sehat, biasanya dia juga apa? Mampu. Kalau dia nggak mampu, berarti tandanya dia nggak sehat. Tapi ini yang jelas-jelas ini sudah nggak bisa dibedakan lagi nih. Sudah yakin kalau dia itu sebenarnya ikhwan Allah sehat, tapi nggak mampu. Ada atau enggak ada? Sehat ini, tapi dia nggak mampu. Wanita yang? Itu kan nggak boleh, itu berpuasa. Syarat apa tadi? Syarat sah. Nah, ini yang disebutkan. Bahkan di Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq juga mencontohkan. Bukan hanya beliau, banyak juga yang lainnya. Ikhwan Allah SWT, orang yang bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat, yang mana dia itu tidak bisa ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berhenti dari pekerjaannya, karena kapan dia berhenti dari pekerjaannya, maka dia tidak bisa makan hari itu juga. Pekerjaannya berat. Misal kalau antum buka di Fiqh Sunnah, orang yang kerja ikhwan Allah Subhanahu wa taala di pembakaran besi misal, kerjaannya bakar besi. Itu kan ikhwan Allah Subhanahu wa taala panas. Keringetan atau enggak kira-kira? Nah, kira-kira kalau seharian kerja begitu, keringat bercucuran, dehidrasi nggak kira-kira? Ya, ditakutkan akan memberikan madarat kalau seumpama dia itu tetap berpuasa. Maka orang yang demikian, yang memiliki pekerjaan yang berat, yang memang dia nggak bisa meninggalkan, kalau ditinggalkan dia nggak bisa makan, ikhwankan Allah SWT, maka dia boleh tidak berpuasa. Padahal ikhwankan Allah SWT, orang kalau yang kerjanya begitu, badannya berotot atau kurus kering. Rata-rata pasti berotot. Kalau kita lihat ini sehat loh padahal. Tapi ternyata boleh tidak berpuasa. Contohnya lagi, perempuan yang
hamil atau menyusui. Perempuan apa? Yang hamil atau menyusui. Contoh perempuan yang hamil. Apalagi zaman sekarang sudah modern ini ikhwah. Jadi kita bisa periksa USG itu bisa tahu janin kan. Misal contoh. Ada perempuan sedang hamil. Oh, cadangan lemaknya banyak. Cadangan lemaknya apa? Banyak. Seumpama dia nggak makan satu hari, ikhwamkan Allah SWT la yadurruha, sama sekali nggak ada efek. Saking banyaknya apa? Cadangan lemaknya. Tapi pas periksa ke dokter kandungan di USG, kemudian diperiksa, oh ini kandungannya kurang air ketubannya. Atau diperiksa, ini janinnya masih kecil di bawah rata-rata. Kalau bisa diperbanyak makan lagi. Bayangkan, sudah gemuk disuruh banyak apa? Suruh banyak makan lagi. Ada nggak kasus demikian? Nah, padahal kondisinya sedang apa? Sehat dan dia yakin kuat. Tapi ternyata ada resiko ke yang lain, maka bisa masuk kategori sebagai orang yang tidak mampu. Nah kalau sehat berarti kita tahu semuanya. Berarti orang yang sehat tidak sakit, maka dia masuk kategori sebagai salah satu syarat wajib. Kemudian yang kelima, untuk sehat nanti pembahasannya. Wa iqamatun, bahasa mudahnya tadi apa? Sedang tidak safar. Nah, dalam syariat itu kita dibagi menjadi 3 dalam istilah tinggal dan safar. Yang pertama namanya mukim, yang kedua namanya mustautin, dan yang ketiga namanya musafir. Ada yang bisa ngulangin? Yang pertama namanya apa tadi? Mukim, yang kedua mustautin, yang ketiga. Nah, musafir kita tahu nih. Musafir itu berarti orang melakukan perjalanan. Lantas apa bedanya mukim dengan mustautin? Beda antara mukim dan mustautin. Mustautin itu ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut itu memang tinggal di situ, kampung halamannya itu di situ, tempatnya itu memang di situ. Itu namanya mustautin. Misal contoh, ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala. Antum belajar ke Madinah. Belajar sampai ke sana sehari 2 hari pulang atau setengah hari aja pulang? Nah, antum kira belajar kira-kira berapa lama antum kalau ke Madinah? Nah, minimal setahun. Antum warga negara Saudi? Kan bukan. Ketika antum tinggal di Saudi selama 1 tahun itu, nah, antum itu disebutnya sebagai mukim. Sementara orang asli Madinahnya atau orang asli Saudinya itulah yang disebut sebagai mustautin. Nah, ikhwah, intinya selain orang yang safar, maka dia masuk kategori sebagai syarat wajib berpuasa. Sudah? Selanjutnya, masuk pada rukun. Rukun puasa. Arkanuhu thalathatu asya, rukunnya itu ada 3, meskipun nanti yang keempat bisa ditinggal. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi wa tarkum mufattirin dzakaran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin wa shaimun. Rukunnya ada 3, tapi yang ketiga nanti boleh ditinggal, cukup 2 saja. Yang pertama berniat di waktu malam setiap harinya untuk puasa Ramadan. Sudah? Apa tadi? Berniat di waktu apa? Malam setiap hari untuk berpuasa Ramadan. Nah, kita bahas dulu. Niat itu wajib itu, rukun itu. Rukun itu nggak boleh ditinggal. Rukun itu sesuatu yang nggak boleh ditinggal. Niatnya gimana puasa? Masih hafal nggak? Niat puasa belakang. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, lengkapnya hadhihi sanati fardhon lillahi. Atau menertawakan. Ini setiap hari itu di masjid kalau Ramadan kita dengar itu ikhwah. Udah lupa. Nah, ya anak ingatkan lagi.
Sebagai wawasan perlu dipahami ikhwan Allah. Ini sebelum masuk ana jelaskan dulu nih sedikit ini. Talafuz bin niyat dalam mazhab Syafi'i sendiri pun memang bukan satu hal yang harus, karena kalau antum membaca semua kitab Syafi'iyah, agar antum nggak keliru pemahamannya ini ya, semua dalam kitab Syafi'iyah selalu mengatakan yang namanya niat itu tempatnya di hati, mahalluhul qalb, wajib memang di dalam hati, wajibnya di dalam hati. Dan ketika beliau mengatakan melafatkannya itu sunnah, wah langsung mana bisa, mana dalilnya kalau itu sunnah. Nah, maka harus dengan pemahaman mazhab Syafi'i sendiri. Ketika mazhab Syafi'i mengatakan itu sunnah, bukan sunnah yang kita pahami seperti ini, bukan. Ikhwan Allah SWT, yang dimaksudkan sunnah di situ, ikhwah, itu sunnah secara fiqhi. Sunnah secara fiqhi, bukan sunnah secara syariat. Karena nyatanya ikhwah, banyak sekali kata sunnah yang disebutkan di dalam hadits Rasulullah SAW ataupun dalam Al-Quran, maknanya nggak seperti yang kita pahami, sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah, enggak. Misal contoh, antum semuanya pernah dengar hadis ini. La tattabi'anna sunanal ladzi man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta dakhalu fi hujri dhabbin la dakhaltumu. Pernah dengar hadisnya kan? Ini hadisnya itu ada anekdotnya juga, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya ini masyhur ini. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga sampai mereka itu masuk ke dalam apa? Lubang apa? Lubang ya, dhab, biawak, kalian juga akan mengikutinya. Maka para sahabat kemudian bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Nah, siapa mereka itu? Ya, apakah Yahudi dan Nasrani? Ya siapa lagi? Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, yang dengar waktu itu ngantuk. Khutbah Jumat, iya. Khatibnya lagi bacakan hadis itu, ngantuk. Pulang ke rumah ditanya, "Bi, khutbahnya tadi apa?" "Wah, enggak tahu tuh, tadi ada orang pokoknya nyari biawak, masuk ke lubang dicari." Lah terus, ya tadi ceritanya alhamdulillah akhrajahu Tirmidzi. Alhamdulillah bisa diambil, dikeluarkan sama Tirmidzi. Gara-gara ngantuk. Antum jangan sampai ngaji ngantuk, yang disampaikan di sini apa, keluar di situ beda lagi. Jangan sampai. Cukup itu aja ya. Cukup itu aja. Akhrajahu Tirmidzi. Alhamdulillah. Terus gimana itu biawaknya, dopnya bisa diambil enggak? Bisa. Siapa yang ngambil? Tirmidzi tadi. La ilaha illallah, Tirmidzi. Nah, ini syawahidnya di sini. Hadits Rasulullah, sunanal ladzi man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Kira-kira sunnah di sini bagus atau jelek? Nah, ini sunnah yang jelek. Kita disebutkan oleh Rasulullah akan mengikuti tradisinya orang Yahudi dan orang Nasrani, tapi Rasulullah mengatakan sunnah. Berarti menunjukkan sunnah di sini tidak harus memiliki makna yang apa? Yang baik sesuai dengan definisi syariat kita. Nah, begitu juga tadi ikhwah, tadi sudah ana singgung. Dalam mazhab Syafi'i juga sama, ketika disebutkan ini kopi. Buat siapa? Kenapa enggak ngomong? Nanti kan keburu dingin. Enggak apa-apa ya. Kan yang liatin antum moto-moto boleh, anak enggak akan dihujat. Nah, kalau Ustaz Syafiq dimarahin dulu sama orang-orang. Sudah ngeliat belum videonya? Nah, lo lagi makan sambil minum, yang ngevideoin siapa? Mama, ibu-ibu, ya kan? Yang dimarahin ustadznya. Bayangkan, ya Allah, kasihan ustadznya. Bertakwa harusnya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimarahin ustadznya, yang disalahkan ustadznya. Bismillah. Sampai mana tadi? Minum kopi hilang, bayangkan. Nah, sampai apa itu sunnah tadi? Begitu juga dengan sunnah secara fikih menurut mazhab Syafi'i. Itu bukan sunnah seperti yang kita pahami dalam syariat. Begitu juga kata wajib. Itu tidak semuanya memiliki makna syariat. Misal contoh, antum mau belanja ke mall. Di situ ditulisi wajib memakai masker. Pernah lihat? Pernah lihat nggak?
Wah, ini bid'ah ini. Bikin syariat baru ini. Ini bikin apa? Bikin syariat baru. Mana dalilnya? Quran Sunnah mana dalilnya? Kalau itu wajib pakai masker, sebutkan ke saya dalilnya satu aja. Misal. Mungkin ada yang membantah, loh itu kan bukan masalah ibadah, itu kan masalah muamalah. Menggunakan kata wajib gak ada masalah. Anda contohkan dalam masalah ibadah ini. Contoh, santri kalau sholat pakai kaos boleh? Gak pakai peci boleh? Oh, wajib berarti. Wajib pakai peci atau gak wajib? Wajib. Pas sholat wajib pakai peci katanya. Terus dia nggak pakai peci, nih sholat nggak pakai peci. Ditanya sama ustadznya, loh mana pecinya? Loh kenapa? Memang pakai peci ketika sholat apa? Wajib kah? Kan enggak. Pintar, cerdas sebenarnya. Loh ini wajib, ini peraturan. Oh, ikhwan kan Allah SWT. Bahkan kata wajib sendiri pun tidak harus selalu sesuai dengan makna dari apa? Syariat. Apa itu wajib? Ada yang tahu apa itu wajib? Ini pernah belajar warokot, ini apa itu wajib? Apa itu wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Gak ada Rafiq di sini. Mana yang namanya Rafiq? Mana Rafiq? Selain ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi apa? Ma umira bihi amran jaziman. Nah, itu yang paling tepat. Sesuatu yang diperintahkan dengan keharusan. Nah, ikhwah. Ini juga gambaran. Jadi jangan sampai kita mengatakan bid'ah. Nah, meskipun tidak masalah. Tidak masalah kalau antum di lingkungan sendiri seperti ini, tidak ada masalah. Tapi kalau antum di luar, ikhwah, terutama untuk santri-santri yang nanti akan jadi dai. Nah, kalau yang lain sudah jadi pedagang, kayaknya sudah nggak tertarik lagi jadi dai. Nggak diharapkan juga. Siap jadi dai, harus belajar terus, harus rajin, ya. Siap meninggalkan goreng-gorengan. Ini santri-santri yang mau jadi dai, nanti ketika keluar juga harus tahu kapan kita harus berbicara demikian, kapan tidak. Maka kami sampaikan terlebih dahulu, ikhwah, yang dimaksudkan sunnah menurut penulis ataupun dalam mazhab Syafi'i itu sunnah secara apa tadi namanya? Secara fikih saja. Sebagaimana para ulama seakan-akan mengatakan ketika mereka menulis buku selalu diawali dengan basmalah, mereka selalu mengatakan menuliskan basmalah di awal tulisan itu wajib. Padahal nggak ada dalilnya. Ini gambarannya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi niatnya gimana? Niat puasanya gimana tadi? Kalau lahirnya Abi antum sudah belajar sunnah ya nggak ngerti. Nawaitu sauma qadin, gitu kan? Selanjutnya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, niat. Rukun yang pertama adalah niat, dan niat tempatnya di mana? Disepakati oleh ulama, niatnya di hati, dan melafadzkannya ikhwan Allah Subhanahu wa taala menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah, hanya sunnah secara apa? Fiqih, bukan sunnah secara syariat. Karena toh kalau tidak berniat maka tidak akan mempengaruhi ibadah tersebut. Dan ketika berniat juga tidak akan mempengaruhi pahala dari ibadah tersebut. Mau niat, nggak niat, nggak ada perbedaan. Nggak niat, nggak ada perbedaan. Niat pun juga nggak ada perbedaan. Bisa dipahami? Tidak menjadikan kalau dia melafadzkan niat ibadahnya akan semakin berlipat ganda. Enggak, ini yang disepakati. Selanjutnya untuk niat berpuasa ikhwankan Allah Subhanahu wa taala dilakukan ikhwankan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya di waktu malam sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Imam Nasa'i ya, dan Abu Dawud. Man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu wa man lam yajma'in niyah fala siyama lahu. Orang yang tidak berniat di malam harinya, orang yang tidak berazam untuk melakukan ibadah tersebut di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Dan para ulama semuanya sepakat untuk puasa fardu, puasa yang wajib. Puasa wajib itu ikhwankan Allah SWT tidak akan keluar dari 3. Ramadan, terus apa lagi? 6, kafarat, boleh kalau mau dimasukkan. Nazar. Nah, qadha masuk ke mana?
Qadha masuk ke mana? Qadha berarti masuk ke kafaratnya. Nah, ikhwan kan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melaksanakan puasa salah satu dari 3 yang tadi kita sebutkan yang masuk kategori sebagai wajib, maka enggak boleh kecuali niatnya di malam hari. Dan kapan disebut sebagai malam hari? Kapan disebut sebagai malam hari? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya di surah Al-Qadr, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Nah, sampai pada ayat matla'il fajr. Disebut sebagai malam itu hingga sampai fajar itu terbit. Dan menggunakan kata hatta memiliki makna, ada yang tahu hatta itu apa? Tujuan hatta apa, Rafi? Lil ghayah. Apa itu makna lil ghayah? Intihau syai'. Nah, harus begitu belajarnya. Harus begitu kalau belajar Abu Aska. Murajaah lagi. Namanya intihau syai', berhentinya sesuatu. Berhentinya sesuatu itu berarti kata setelahnya itu enggak masuk. Kata setelahnya apa? Enggak masuk. Misal contoh. Menurut antum kira-kira gimana? Kalau ana mencontohkan, saya makan bebek goreng. Oh, ini kan bebek goreng di presto dulu nih. Sampai tulangnya. Pertanyaannya, kalau pemahaman kita ikhwah, kalau antum ngomong begini, saya makan bebek goreng sampai tulangnya. Pertanyaannya, tulangnya dimakan atau enggak dimakan? Nah, kalau tulangnya dimakan, antum mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pada firman Allah SWT, hatta matla'il fajr, berarti ketika disebutkan yang namanya Lailatul Qadar itu sampai fajar itu muncul, barang siapa yang sholat, mendapati sholat subuh, sholat fajar, maka dia sudah tetap dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kebanyakan ahlu nahwu mengatakan makna ikhwankan Allah SWT hatta atau ghayah atau intihau syai', berarti hal tersebut itu enggak masuk bagiannya. Misal kalau antum ngomong saya makan ikhwankan Allah SWT bebek goreng sampai tulangnya, berarti maknanya menurut orang Arab sesuai ilmu nahwu, tulangnya enggak antum makan, bagian tulang selesai. Maka ketika disebutkan malam Lailatul Qadar itu sampai mana? Hatta matla'il fajr, hingga fajar itu terbit. Berarti waktu subuh tidak masuk. Paham gak kira-kira? Pusing kan? Pusing. Makanya antum harus menghargai para santri. Belajarnya mereka gak gampang. Belajarnya apa? Gak gampang. Sudah belajarnya gak gampang, ya kan, butuh konsentrasi tinggi, makanya nasi cuma sama tempe. Mau bayangkan? Harusnya lebih berprotein. Nah, ikhwankan Allah Subhanahu wa taala. Tadi jadi disebutkan ikhwankan Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang itu sudah berniat dari malam, dari mana? Yaitu ketika min ghurubi syams, dari hilangnya mega merah hingga sampai fajar itu terbit. Ikhwankan Allah, fajar loh ya, bukan matahari. Nanti keliru lagi, fajar. Dari tadi ada ngomong fajar ya. Nah, sampai fajar itu terbit. Selama kita sudah berniat pada bagian itu, maka sudah dikatakan sah, sudah sesuai puasanya. Tapi kalau kelewat ikhwankan Allah SWT, maka tidak dianggap sah puasanya. Kalau itu wajib, misal contohnya gambarannya begini ikhwankan Allah SWT. Antum tinggal agak jauh, bukan di kota, di desa sana ikhwah, terpencil lagi. Sedang nunggu sidang isbat. Antara kita di sini ikhwah Kalimantan Timur dengan Jakarta kan beda 1 jam. Lagi sidang isbat, antum tinggalnya di desa, yang rumahnya jauh-jauhan lagi. Nah, habis sholat isya masih nunggu, wah belum ada kabar lagi. Sudah lana pulang dulu. Antum pulang ngantuk. Mau karena dari pagi sampai sore antum kerja terus, kecapean, tidur. Bangun-bangun subuh. Lah, ini puasa atau enggak ini ya? Sudah subuh ikhwah. Antum ke masjid tanya, "Pak, kabarnya gimana? Jadi besok Ramadan bukan?" "Iya. Ini sudah Ramadan." "Waduh, tadi saya enggak sahur." Sudah enggak sahur, ikhwan Allah SWT,
malamnya tadi belum tahu apakah besok itu Ramadan atau tidak, dan dia belum berniat sama sekali, belum meniatkan untuk puasa. Satu enggak sah? Satu enggak sah? Enggak, sama sekali dikatakan tidak sah. Bisa dipahami ikhwan? Berbeda kalau itu puasanya sunnah. Kalau puasanya sunnah enggak ada masalah, sebagaimana hadis dari Ibunda Aisyah. Diceritakan di situ ikhwan Allah SWT, Rasulullah SAW biasa beliau pulang dari masjid itu duha. Ada yang di sini pulang sholat subuh ke rumah duha? Wah, nggak bisa Ustaz, kerja Ustaz. Wah, kalau Ustaz Zul udah ngomong sama antum, memang dikira Rasulullah pengangguran. Memang antum kira Rasulullah itu pengangguran. Kita nggak nganggur aja enggak ya kan? Memang Rasulullah itu pengangguran. Antum aja punya kerjaan, antum aja yang sibuk. Dikira Rasulullah nggak sibuk. Ya, susah juga ya kita ngasih alasan ya kan? Yang penting sudah alasan lah. Ada hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya kan? Rasulullah pulang waktu duha. Kemudian ketika masuk ke rumah, kemudian tanya, hal lana min ta'am, hal ladaikum ta'am. Rasulullah bertanya kepada Ibunda Aisyah, ada makanan enggak? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, la, ma indana ta'am. Maka Rasulullah mengatakan, fa inni shaim, fa idzan inni shaim. Ya sudah, kalau memang enggak ada makanan, saya apa? Berpuasa. Nah, ini kalau puasa sunnah. Oh, ada ibu-ibu ini ya? Oh, ini bisa dalil buat ibu-ibu. Dalil buat apa? Ibu-ibu. Kalau suami pulang belum ada masakan, ya sabar. Rasulullah itu lu dicontoh, pulang nggak ada makanan di rumah, ya sudah. Ya kalau memang betul nggak ada makanan nggak apa-apa. Ini sudah tersedia semua, ternyata bukan karena nggak ada makanan. Kenapa? Wah, chattingan ya kan, nonton, sibuk sama HP, wah wajar, dimarahin kalau itu. Kalau memang nggak ada makanan, nggak ada masalah. Rasulullah kali itu nggak ada makanan. Bahkan banyak sekali disebutkan dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai enggak keluar asap dalam rumahnya selama 3 hingga sampai 4 bulan. Kalau antum enggak keluar asap wajar, cateringan terus ya kan? Wajar, catering. Bukan begitu ikhwah, bukan cateringan. Enggak keluar asap cateringan. Iya Ustaz, anak juga kompor enggak pernah nyala Ustaz. Setahun ini Ustaz. Catering. Istimewa itu. Nah, Rasulullah memang enggak ada, bahkan beliau cuma makan apa? Air putih sama tamar aja ikhwah. Air putih dengan apa? Kurma aja. Nah, ibu-ibu ini enggak boleh jadi dalil. Ada ibu-ibu kan? Enggak boleh jadi dalil. Itu loh sabar kayak Rasulullah, enggak ada makanan sudah puasa. Gimana? Siap antum begitu kan? Kalau antum siap enggak apa-apa. Kalau anak enggak siap ikhwah, bawa dompet. Jangan lupa kalau keluar bawa dompet, siapkan duit. Kalau memang nggak ada masalah. Ya kalau nggak ada, ya memang nggak punya sama sekali ya sudah. Memang kalau memang ada ya harusnya sudah disiapkan. Suami pulang dari sholat subuh sudah disiapkan, masya Allah. Meskipun nggak harus. Selanjutnya ikhwamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin. Kemudian meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar atas pilihan sendiri, bukan dalam keadaan tidak tahu, dan juga udzur. Ya, intinya meninggalkan hal yang membatalkan puasa dengan sadar. Sudah ikhwah, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, selanjutnya ikhwamkan Allah SWT, karena hal yang membatalkan puasa nanti dibahas. Nah, sekarang ini kita bahas. Sebelumnya ikhwah sudah masuk sesi pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ikhwah? Ada yang mau ditanyakan? Jangan tanya saya punya duit atau nggak punya duit. Kelihatannya. Nah, jangan susah-susah loh. Assalamualaikum. Susah nggak ada jawab. Nah, makanya mau tanya, niatnya dilafatkan atau enggak? Antum nih mazhab Syafi'i kayaknya nih. Niatnya dilafatkan atau enggak dilafatkan? Dilafatkan. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan enggak boleh diniatkan untuk 1 bulan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Karena memang 1 bulan itu memang
dalam hitungan kalender Hijriah, terlebih lagi pada bulan Ramadan, itu belum bisa ditentukan. Terkadang 29, terkadang berapa? 30 hari. Maka mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Harus setiap malamnya diperbaharui. Tapi kalau antum nggak mengikuti mazhab Syafi'i, itu nggak layadur gitu maksudnya. Nggak berpengaruh maksudnya. Antum niat gak niat itu kan tidur aja tahu besok mau puasa itu sudah bentuk apa? Sudah bentuk apa ikhwah? Sudah bentuk niat. Kan begitu. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Mazhab Syafi'i menjadikan niat 1 bulan penuh tidak diperbolehkan. Sudah. Nah, selesai. Oke, silakan. Wah, ini anak kurang denger ini. Anak kurang denger ini tadi, ikhwan. Iya. Waduh, belum murojaah saya. Beda pembahasan, memang. Pembahasannya kosor ya kan? Ini bab puasa, pembahasannya kosor, belum murojaah lagi. Duh, belum murojaah lagi nih. Astagfirullah. Lupa belum murojaah. Ini susahnya mana bilangnya kan? Nggak enak antum kira. Coba antum duduk di sini tiba-tiba dikasih pertanyaan sana sini nggak sesuai dengan temanya. Jadi nggak dijawab. Nah, jadi ikhwah disebut qasar itu ikhwah bukan Allah SWT. Dia diperbolehkan mengqasar kalau memang betul dia disebut sebagai musafir atau dia itu nazil. Salah satu dari itu, dia disebut sebagai musafir atau nazil. Paham istilahnya? Nazil itu begini, kalau musafir tadi ngerti. Nazil itu begini ikhwah. Ikhwah bukan Allah. Misal contoh antum mau ke bulan, sekalian jauh gitu. Antum mau ke bulan. Kurang jauh, ke Mars. Oh, mungkin kalau cuman ke Eropa sepele, Eropa sepele. Ke bulan, kurang jauh. Mau kemana antum? Misal, ikhwah, antum mau safar. Di tengah perjalanan, yang memang itu sudah melewati batas, ini mazhab Syafi'i, batas jarak yang sudah ditentukan, misal 4 burut atau berapa kilo? 80. Kemudian berhenti, misal teman ikhwan Allah mau ke Berau. Kemudian berhenti misal contoh di Samarinda. Samarinda udah 100-an kilo kan? Nah, apakah ketika di Samarinda ikhwah di situ ikhwan Allah SWT sudah selesai tujuannya? Belum. Tujuannya belum sampai. Maka teman-teman ini disebutnya sebagai apa? Nazil. Namanya apa? Ketika teman-teman berhenti di situ, misal contoh, ikhwah berhenti di situ berapa hari? 3 hari, 4 hari, 5 hari. Padahal teman-teman tujuannya kemana? Ke Berau. Tapi berhenti terlebih dahulu. Itu namanya nazil. Kalau teman-teman ke Beraunya sampai, masih bisa disebut sebagai musafir dengan syarat ikhwan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan oleh ulama ada batas maksimal harinya. Kalau sudah melewati batas maksimal, maka sudah tidak diperbolehkan untuk mengkosornya lagi. Tidak boleh apa? Mengkosor. Kalau ada batasnya. Tapi para ulama mengatakan kosor itu ketika seseorang sedang dalam keadaan safarnya. Dan ini lebih tepat. Kalau menjama itu beda hukum dengan mengkosor. Sudah tahu hukumnya? Beda kan? Ya, kurang lebih begitu ya. Tahu ya bedanya ya jama sama kosor? Apa bedanya Pak? Jama hukumnya apa Pak? Nah ini gantian, bukan cuma Ana yang ditanya. Ana tanya antum, coba. Antum belum murojaah ditanya, gimana perasaannya? Gimana perasaannya coba? Itu sama kayak Ana rasakan. Belum murojaah ditanya coba. Apa bedanya Pak? Hukumnya. Jadi beda ya. Ikhwah. Jama itu, ikhwah, itu rukhsah.
Jamak itu apa? Diambil, nggak diambil boleh. Tapi kalau qasar, Allah SWT membedakan antara qasar dengan jamak. Jamak itu boleh. Antum ambil boleh, nggak diambil boleh. Nggak mempengaruhi ibadah sama sekali. Misal contoh, hujan. Boleh nggak dijamak? Antum nggak menjamak boleh nggak? Boleh, terserah. Tapi mengqasar bahkan ulama mengatakan itu bukan rukhsah. Bahkan sebagian mengatakan itu wajib. Bahkan disebutkan apa? Wajib. Walaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jadi kalau seseorang melakukan safar, Allah SWT, bahkan para ulama mengatakan qasar itu hukumnya wajib dengan dalil Ibunda Aisyah, kanatis shalah matsna. Dulu salat itu cuma 2 rakaat. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, kemudian apa? Zidat fi al-muqim wa uqirrat fi safar. Kalau orang itu mukim ditambahi jadi 4, kalau dia itu apa? Safar, maka ditetapkan kembali ke hukum asal. Maka para ulama kemudian mengatakan uqirrat, mana uqir ditetapkan, itu berarti menunjukkan hukum aslinya. Harus kembali ke hukum apa? Aslinya. Jadi 2 rakaat itu hukum aslinya. Wallahu taala a'lam. Usah di ini lagi ya. Jadi kok sudah lewat waktunya sampai 6 bulan, itu lebih tepat bukan disebut musafir. Sudah sampai ke tempatnya saja sebenarnya bukan musafir lagi. Sudah ikhwah? Kalau lagi berhenti di satu tempat namanya nazil. Melakukan perjalanannya disebut musafir. Kalau sudah sampai di tujuan, apalagi sudah ada keinginan untuk menetap berapa bulan, disebutnya namanya apa tadi? Muqim. Misal tadi teman-teman belajar ke bulan sama alien. Pulang sanatnya alih. Gak ada yang bisa ngelawan itu sama alien antum. Misal antum belajar ikhwan Allah SWT ke Saudi, antum sudah tahu, atau antum ke Yaman. Ana ke Yaman paling cuma 3 bulan. Ana mau ngambil darsnya ini. Antum safar ke sana, antum menentukan apa? Iqamah, menentukan waktu. Maka di sana ikhwan Allah SWT lebih tepat tidak diqasar, lebih tepat tidak untuk di jamak. Maka kita disebutnya sebagai apa tadi namanya? Muqim. Nah, wallahu taala alam. Ada yang mau ditanyakan lagi ikhwah? Tidak ada. Nah, fadhal silakan. Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sering kita dapati ya ini termasuk salah satu masail al-muntasyirah namanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya memang sering kita dapati. Kira-kira kalau perempuan hamil menyusui itu masuknya yang mana? Karena memang dia itu termasuknya namanya disebutnya iltibas dalam bahasa Arab. Masih ambigu, mau dimasukkan ke orang sakit, ya kok enggak kayak orang sakit. Dimasukkan ke orang nggak mampu ya, tapi dilihatnya juga kayak orang sakit, kan disebutkan wahnan ala wahnin. Nah, perempuan itu kan wahnan ala wahnin, semakin lemah ketika sedang apa? Hamil. Untuk murojaah saja ya, ikhwankan Allah SWT. Di sini memang ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, ikhwankan Allah SWT, ibu-ibu, ini ada pertanyaan begini, ini sering sekali dilontarkan. Kalau perempuan hamil dan menyusui, kira-kira cukup membayar fidyah saja atau cukup mengqadha saja? Kan begitu kan? Nah, di sini berarti kurang lebih ada 3 pendapat berarti, ikhwankan Allah SWT. Pendapat yang pertama, perempuan yang hamil dan menyusui, maka dia wajib untuk membayar fidyah saja. Dan ini kalau tidak salah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah kalau tidak salah. Cukup membayar fidyah saja. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu maka cukup untuk membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Dan beliau berpendapat dengan qaulnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memasukkan yang disebut orang yang tidak mampu, di situ asy-syaikh al-kabir, yaitu orang yang sudah tua. Kemudian di situ juga dimasukkan juga al-murdhi wal hamil, perempuan yang hamil dan juga perempuan yang menyusui. Maka menurut beliau
cukup untuk membayar fidyah, selesai. Pendapat yang kedua, memasukkannya ikhwankan Allah SWT membayar qadha. Qadha saja tanpa membayar apa? Fidyah. Pendapat Imam Malik kalau tidak salah, kalau tidak keliru, itu di Fiqhus Sunnah Said Sabiq itu disebutkan, nanti bisa di murojaah antara keliru antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifahnya. Mengqadha saja karena dikategorikan seperti orang yang sakit. Sementara mazhab dari Syafi'i dan juga Hambali mengatakan ikhwankan Allah SWT dilihat. Maka kalau disebutkan dalam ibarah seperti kalau antum baca di At-Taqrib atau Matan Abi Syuja atau di Safinah, nanti disebutkan in khafat ala nafsiha. Kalau dia cuma takut memberikan madarat pada dirinya sendiri saja, au ala waladiha misal, dan juga kepada anaknya, maka kalau kondisinya dia ikhwah yang bukan Allah SWT perempuan yang hamil atau menyusui, memang dia merasa saya nggak mampu. Ada perempuan yang dia ikhwankan Allah SWT memang sudah biasa ketika hamil dia itu harus bed rest, ketika hamil itu memang ngerasain berat betul ikhwankan Allah SWT, maka kalau memang ternyata dia nggak mampu karena memang fisiknya dia atau fisiknya dia dan juga pada janinnya atau bayinya, yang penting dianya dulu, maka ikhwankan Allah SWT cukup dia membayar qadha saja. Tapi kalau ikhwankan Allah SWT sebenarnya dia mampu, anak kalau puasa mampu, tapi anak takut janin anak, tapi anak takut nanti bayi anak nggak tercukupi asinya, akhirnya dia membatalkan puasa. Paham ya? Jadi kalau ketakutannya itu ikhwah bukan pada dirinya, sebenarnya dia mampu, tapi ada alasan lain dia meninggalkan puasanya. Dan kalau disebutkan di Safinah, bukan hanya contohnya demikian. Yang penting untuk menyelamatkan orang lain, apapun bentuknya. Misal antum membatalkan puasa untuk menyelamatkan orang lain, tujuannya untuk menyelamatkan orang lain, maka harusnya antum itu kuat. Tapi ternyata antum membatalkan puasa karena tujuan untuk menyelamatkan orang lain, atau karena madharat yang tadi kita sebutkan, janin nanti bisa madharat kalau saya puasa sebenarnya saya kuat, tapi janin nanti beresiko, maka dia membayarnya dua, mengqadha dan juga membayar apa? Fidyah. Dan setiap harinya likulli yaumin mud, dan setiap hari membayar satu mud, wa mud arba'ata asa, dan yang namanya satu mud itu 4. Membayar satu mud berapa? Satu mud berarti berapa? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Boleh mengeluarkannya 1 sok berarti 4 mud, boleh mengeluarkannya setengah sok, boleh mengeluarkannya cuma 1 mud saja. 1 mud berarti segini. Paham ya? Itu pembahasannya lain ikhwah. Sok itu kalau sekarang kalau antum mengeluarkan zakat 1 sok itu kurang lebih 3 kilo kan? Berarti tinggal dibagi. Kalau setengah sok itu berarti 2 mud, berarti berapa? 1,5 kilo. Kalau cuma 1 mud berarti 1/4 sok, berarti berapa? 750 gram. Pahami sendiri, kurang lebih begitu. Kalau ditanya, lah terus kira-kira ngambil yang mana pendapat yang disebutkan oleh ulama? Kalau mau ngambil pendapat yang paling ringan, paling gampang, yang bayar fidyah. Kalau mau lebih serius, ya tadi pendapatnya mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Kalau memang sebenarnya dia itu kuat, tapi dia meninggalkan puasa karena untuk alasan menyelamatkan orang lain, maka bayarnya berapa? 2, bayar qadha'nya dan juga bayar apa tadi? Fidyah. Nanam. Wallahu ta'ala alam. Sudah, ikhwah? Saya bacakan pembatal puasa, langsung baca. Maksudnya bacakan tadi udah saya sampaikan. Membaca 5 menit aja udah selesai. Pembatal puasa ikhwankan Allah SWT disebutkan oleh penulis di sini, ikhwankan Allah SWT ada 7 pembatal. Kalau di Takrib ada 10 pembatal. Sudah? Lengkapnya 10. Di Takrib Matan Abi Syuja itu ada 10. Kalau di Safinah cukup 7. Kalau di Al-Wajiz cuman 5 atau 4 itu. Lebih dikit. Lebih mudah berarti. Pembatal puasa yang pertama murtad. Yang kedua haid. Yang ketiga nifas. Yang keempat wiladah, karena melahirkan, persalinan. Yang kelima hilang akal
atau gila meskipun barang sebentar, barang sejenak. Kemudian yang keenam, pingsan. Yang ketujuh, mabuk. Apabila pingsannya dan juga mabuknya itu terjadi sepanjang siang. Sudah. Beliau nggak menyebutkan pembatal puasa makan dan minum ya kan? Antum sadar nggak di situ? Sadar. Nah, karena sudah disebutkan di depan. Karena sudah disebutkan di depan tadi kan? Rukun dari puasa al-imsak minal muftirat, tarku muftirat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, bentuknya makan dan minum. Jadi beliau nggak membahas lagi. Tapi tidak apa-apa ikhwah, makan dan minum kita sebutkan terlebih dahulu. Karena beliau juga di Safinah juga membahas masalah makan dan minum, meskipun bentuknya itu ikhwankan Allah SWT masail, masalah yang dianggapnya itu makan dan minum, tapi pada dasarnya tidak dikategorikan makan dan minum. Nah, ikhwah, yang pertama jelas makan dan minum. Orang yang makan dan minum berarti dengan sengaja, tanpa paksaan, tidak ada uzur, maka orang tersebut puasanya apa? Batal. Tersadar. Ketika dia makan memang sadar, ikhwankan Allah, atau minum dia sadar. Maka masuk hal demikian yang lainnya ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kumur-kumur atau istinsyak yang dia berlebihan. Kumur-kumur atau istinsyak. Misal contoh, ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, antum puasa, kumur-kumur, kemudian dia tertelan. Kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar 2 kali. Oh, kebangetan. Kalau itu kebangetan, wallah itu kebangetan. Kumur-kumur 3 kali keluarnya kumurnya 3 kali, yang keluar berapa? Ada. Itu kebangetan kalau itu kebangetan. Itu kebangetan ikhwah. Nah, misal contoh seseorang kumur-kumur atau istinsyak, kemudian tertelan ikhwankan Allah Subhanahu wa taala. Karena pembatal puasa kalau disebutkan di dalam takrib, mu'alif beliau mengatakan bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi kuluma wasala ilal jauf minal manfat al-munfatih atau manfat al-maftuh. Segala sesuatu yang masuk ke dalam perut melalui lubang yang terbuka, rongga yang terbuka dari mulut, hidung, telinga, semua yang disebut sebagai al-manfat al-maftuh. Itu batasan gambarannya. Nah, intinya begini ikhwah. Kalau seseorang wudu, antum kumur-kumur, kemudian tertelan, batal atau enggak batal? Ya, enggak semuanya tertelan. Kalau tertelan semuanya, mungkin antum lagi kumur, diajak ngomong, gimana sehat? Wah, sehat. Hilang satu kumurnya itu. Nah, wah ini antum pas waktu membuang ada yang tertelan, atau pas waktu kumur-kumur ada yang tertelan, atau waktu istinsyak ini mungkin yang agak banyak kejadian mungkin istinsyak ketika disedot. Nah, ini perlu diperhatikan karena Rasulullah juga mengatakan kepada kita wabalik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Sungguh-sungguhlah untuk apa? Istinsyak, kecuali dalam keadaan apa? Berpuasa. Nah, ikhwah, orang yang kumur-kumur kemudian istinsyak ketika masuk, maka sama sebagaimana disebutkan oleh mu'alif. Pokoknya masuk ke dalam lubang, kemudian lewat tenggorokan, masuk ke dalam perut, entah nanti ke perut itu masuknya kemana, mau ke lambung, mau masuk kemana, pokoknya masuk ke dalam perut, gak peduli kemana tujuannya, selama masuk, ikhwankan Allah SWT, maka dihukumi puasanya apa? Batal. Bisa dipahami ya? Batal. Nah, kalau meludah batal atau gak batal? Nelen ludah, misal antum kan siang-siang lagi jalan, nyium bau KFC, bakar-bakaran, misal ikan bakar atau nasi goreng dan yang semisal, wah, antum nelen ludah, batal atau tidak batal? Nah, tidak batal selama belum keluar. Kalau sudah keluar, para ulama mengatakan batal, mau dari manapun, mau dari hidung, mau dari mana? Dari mulut berupa ludah ataupun berupa dahak, batal. Misal contoh ikhwankan Allah SWT, antum ikhwankan Allah SWT lagi flu,
Ya, misal. Atau batuk, kemudian keluar dahak. Wah, gitu. Udah di sini. Antum sedot lagi, ikhwah. Udah di sini nih. Ya, itu contohnya. Antum sedot lagi, ikhwah. Nah, batal. Wah, kalau yang ini parah, kalau ini parah harusnya dibuang. Jangan disedot lagi. Kalau ini antum batuk sudah di sini, jangan disedot, itu buang. Misalkan nggak sengaja, antum masih nah, di sini, antum sedot lain anda boleh. Nah, kalau yang ini nggak usah dicontohin, itu parah. Kalau antum sedot lagi itu parah, ikhwah. Sedot lah sampai habis. Nah, ikhwan Allah SWT, kecuali belum keluar. Kalau belum keluar, maka tidak ada masalah. Sebagaimana Imam An-Nawawi Al-Bantani, satu hal yang memang susah. Wa yas'ub an majjihi. Kalau sesuatu yang susah untuk meludahkannya, begitu. Meskipun itu sebenarnya makanan aslinya. Misal contoh teman-teman makan sahur. Daging misal ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Kan biasa kalau habis makan daging ikhwan Allah, nah, teman-teman lupa belum gosok gigi ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Namanya makan daging biasanya ada yang apa? Nyangkut, bahasanya nyangkut atau apa? Nyempil. Selilitin kalau orang Jawa bilang. Selilitin. Satu potong ini misalnya cocok kan, bukan selilitin itu ikhwan, emang antum sengaja nyimpen di ujung gitu kan. Misal ikhwan kan Allah SWT ada daging yang tersisa dan antum ikhwah biasanya kalau ada itu kan gigi rasanya nggak enak ya kan, pernah ngerasain? Antum begini-gini, terus antum kelupaan, antum tidur ikhwan kan Allah SWT mulai sudah nggak terasa itu sampai siang hari sore hari ikhwan kan Allah SWT. Sekiranya kotoran tersebut atau makanan tersebut itu sudah lama busuk kemudian berubah menjadi kotoran, maka dihukuminya kotoran. Tapi kalau memang masih baru ikhwah dan masih tetap dihukumi masih berbentuk makanan, maka dihukumi seperti makanan. Paham ya? Jadi kalau baru makan ikhwah yang dimakan Allah ada daging dan sekiranya kalau cuma sejam 2 jam memang masih berbentuk makanan, ya nggak boleh ditelan. Misal ada di sini ikhwah, antum dari pagi gini-gini nggak dapat, tahu-tahu ikhwah jam 6, alhamdulillah kena. Mubadir dibuang. Kapan lagi saya makan daging? Misal santri, kapan lagi makan daging? Telan. Boleh ikhwah? Nah, boleh. Tidak diperbolehkan demikian. Kecuali sudah menjadi apa? Sudah menjadi kotoran. Nah, kemudian selanjutnya yang tambahan yang tadi nggak ada, apa tadi ikhwah? Makan, minum, nggak disebutkan oleh penulis. Terus apa lagi? Sudah. Muntah itu juga sama. Muntah juga membatalkan puasa dengan syarat apabila muntahnya itu dipaksa. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim. Man ghalabahu atau man dzara'ahul qai' falaysa 'alaihi al-qadha wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sendirinya, maka tidak ada qadha buat dia. Puasanya tetap sah kalau muntah dengan sendirinya. Tapi kalau muntah ikhwankan Allah disebabkan kita sendiri yang membuatnya muntah, maka kalau dia muntah puasanya batal. Dan ini perlu dipahami. Misal contoh ikhwah, pernah enggak ikhwah itu sikat gigi kemudian membersihkan lidah? Pernah? Kan ada itu katanya kalau sikat gigi juga sekalian harus bersihin apa? Lidah. Anda pernah nyoba ikhwah? Kan biar bersih lidahnya. Anda coba sikat gigi setelah itu Anda bersih lidah. Begitu. Antum pernah ngerasain? Pernah enggak ikhwah nyoba? Ada yang pernah nyoba atau enggak pernah? Abu Askar pernah nyoba? Mau muntah atau enggak atau biasa? Sama? Oh ya. Berarti gambaran muntah itu seperti itu. Misal antum gosok gigi sambil ternyata biar bersih lidahnya antum bersihkan begini. Antum pas begini, keluar. Batal enggak berarti ikhwah? Batal. Kecuali muntah dengan sendirinya. Kecuali muntah apa? Dengan sendirinya karena kondisi. Misal contoh antum safar. Wah, mobilnya ikhwan Allah SWT baru, AC-nya gede. Nah, isinya apa? Isinya pewangi itu. Yang rasa jeruk tahu? Wah, rasa jeruknya dikasih 5. Depan 3, samping 1, wah belakang tambahin lagi. Wah, itu baunya jos ya kan? Wah, itu masuk. Wah, sedap ini. Jalan goyang-goyang, bau jeruk. Nah, waduh, gak kuat, keluar dengan sendirinya. Batal nggak batal?
Nggak batal. Dengan syarat nggak ada yang tertelan lagi. Loh iya benar, ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dengan syarat tidak ada yang tertelan lagi. Kalau ada yang tertelan lagi, maka batal. Karena tempatnya di bawah, kemudian dia keluar dan tertelan lagi. Misal mau muntah ditahan sama temannya, wah jangan di mobil ini baru. Masuk lagi. Astagfirullahaladzim. Misal contoh, ya mobilnya baru ikhwah, ya kan, baru mau jalan. Misal mau ketemu sama atau mau menjemput orang penting, misal nggak mungkin bisa berhenti dulu. Temannya mau muntah ditahan, wah jangan dulu. Ketelan lagi. Batal nggak ikhwah? Batal nggak tadi? Nah, batal. Allah Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan ikhwah? Nah, woi antum jangan susah-susah nih. Nah, susah. Loh ini tadi. Oh, astagfirullah. Anak kira nggak ada lagi, banyak gurau lagi. Astagfirullah. Allahu musta'an. Nah, iya masalah vaksin ya itu juga permasalahan sebenarnya panjang memang itu. Cuman kalau tidak salah ini nanti teman-teman bisa buka link. Bukan Ana yang menjawab pertanyaan, Ana cuma menyampaikan dan Ana baca dulu. Ana baca dulu nih ikhwah, jangan dikira Ana nggak baca loh. Ana baca, ini bocoran loh ya. Nanti kira saat ini sudah duduk di depan ini berarti pintar bisa jawab semuanya. Bukan Google Ana itu. Ana baca dulu ikhwah. Dan bukan Ana. Ana menyampaikan satu misal contoh, Ana bawakan saja dari MUI. MUI sendiri memfatwakan hukumnya boleh. Karena yang pertama ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala sesuai tadi yang disebutkan. Jadi yang membatalkan puasa itu mawasala ilal jauf. Yang masuk ke kerongkongan ini, tenggorokan sampai ke perut. Tempatnya mana yang dilewati? Minal manfat al maftuh, dari lubang-lubang yang terbuka. Sementara vaksin kira-kira ditelan kan vaksinnya sekarang. Mungkin kalau vaksinnya dibuka diginikan, oh iya, batal. Vaksinnya di mana kan tadi? Disuntikan. Dan disuntikan berarti tidak melalui lubang-lubang yang terbuka. Lubang terbuka itu misal contoh di mana? Mulut yang jelas, hidung, kemudian telinga, kemudian mata. Ini menurut mazhab Syafi'i yang masyhur. Mata pun juga sama, memiliki lubang. Nah, kalau memang tidak memiliki lubang, ini poin yang pertama. Karena bukan di tempat yang wajar. Kalau di tempatnya, maka hukumnya batal. Misal contoh ikhwan Allah SWT memakai obat wasir yang dimasukkan ke dalam dubur. Yang mudah-mudah nggak akan tahu. Mungkin yang sudah sepuh tahu. Ada kan obatnya kan? Ada. Yang dimasukkan ke dubur itu, orang yang wasir, dimasukkan ke dalam. Karena dia sudah melewati, masuk ke dalam, maka dihukuminya sama, membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Sementara ini tidak, karena bukan melalui apa? Lubang tadi. Kemudian yang kedua, karena vaksin ini tidak dikategorikan sama sekali seperti makanan. Tidak dikategorikan seperti apa? Makanan. Kecuali kalau itu makanan mengenyangkan, meskipun tidak melalui lubang-lubang al-manfat al-maftuh, lubang-lubang yang terbuka tadi, kalau memang mengenyangkan, maka tetap membatalkan. Karena akan keluar dari tujuan puasa. Tujuan puasa itu agar supaya menahan lapar dan minum. Misal betul, antum nggak makan, nggak minum. Datang misal, tolong suntikan vitamin C, biar badan seger. Tolong infus, biar apa? Gak lapar. Makanannya diinfuskan. Maka kalau demikian, hukumnya apa? Batal. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu yang disampaikan oleh MUI. Kurang lebih yang Anda pahami dari dua alasan tersebut. Yang pertama, karena tidak melalui lubang yang terbuka tadi menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, tidak dikategorikan sebagai apa? Apa tadi? Makanan. Kalau makanan berarti meskipun tidak melalui lubang tadi. Nah, kelas cukup. Jangan yang puasa. Belum murojaah ustadznya bilang itu. Sampein belum murojaah. Nanti kalau udah murojaah dikira ngomong tuh boleh sembarangan. Nah, Abu Salman, betul. Nah.
Nah, jadi kalau teman-teman baca di Safinah itu tinggal lanjut dikit tuh. Kalau di Safinah orang yang sudah tertinggal, yang harusnya dia bisa mengqadha, ternyata dia nggak mau mengqadha dengan mentakhirkan, maka dia bukan hanya sekedar mengqadha, dia wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah. Dua hal, yalzamu al-qadha wal fidyah. Dia wajib membayar qadha dan juga membayar apa? Fidyah. Karena hukumnya nggak boleh mengakhirkan qadha. Ini hukum aslinya, kecuali bagi orang yang memang dia tidak mampu, maka nggak ada masalah. Bisa dipahami ya? Kalau ternyata dia harusnya mampu, nggak boleh mengakhirkan. Maka sering kita dengar kan, ikhwankan Allah SWT atau baca akhir-akhir ini tulisan yang mengatakan hukumnya dosa mengakhirkan apa? Qadha hingga sampai masuk Ramadan selanjutnya. Pernah baca yang kurang lebih begitu ya? Tentang hadis Aisyah. Ini tidak mutlak ikhwah. Karena memang ada orang yang memang dia itu pada dasarnya tidak mampu untuk mengqadha puasanya. Seperti orang yang memiliki penyakit berat tapi masih yurjaburuhu. Masih ada kemungkinan dia itu sembuh. Beda kalau la yurjaburuhu. Kalau dia sakit enggak diharapkan sembuh. Sembuhnya enggak mungkin, kayaknya kecil sekali kemungkinan untuk sembuhnya, maka cukup bayar fidyah. Ini orangnya sakit berat. Tapi ikhwankan Allah SWT ada kemungkinan untuk sembuh. Ada kemungkinan untuk apa? Sembuh. Atau misal contoh, ada orang sakit dan dia dikasih obat yang mana obatnya itu nggak boleh terputus. Obatnya nggak boleh apa? Terputus. Mau nggak mau dia minum obat, mengkonsumsi obat terus menerus hingga misal contoh sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun itu nanti dinyatakan dia sudah apa? Nah, berarti tertunda karena ada apa? Ada alasannya. Apakah dia juga harus membayar fidyah dalam mazhab Syafi'i? Enggak, kondisi demikian. Apakah kategori berdosa? Enggak. Jadi tidak mutlak. Paham ya ikhwah ya? Nah, pahami ya semampunya. Nah, pahami semampunya. Enggak dipaksa. Enggak ada ujiannya ya kan? Ada ujiannya. Nah, Masya Allah, batasan namanya. Nah, bagus. Pengantin baru enggak? Juga tahu 3 tahun setrumnya nggak kenceng. Kalau 3 tahun setrumnya nggak kenceng, tapi kalau pengantin baru, setrumnya kenceng, bahaya itu. Harus dijelaskan. Kalau 3 tahun, apalagi udah berapa tahun ini Abu Fairuz ini? Berapa tahun berada Abu Fairuz? Ya sudah gulung-gulung gini nggak ada setrumnya. Setrumnya. Nah, kalau masih baru setrumnya kenceng, begini, begini, serius. Ikhwah. Untuk masalah jima ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala, intinya ikhwamkan Allah Subhanahu wa taala bukan pada jimanya saja tapi juga pada inzalnya. Beda ya antara jima dengan inzal. Bahasanya inzal itu keluar. Jima kan enggak harus keluar, kan begitu. Nah, yang punya anak pasti paham. Antum lagi sungguh-sungguh kan hadis Rasulullah begitu, idza jahadaha idza jalasa ala syu'abihal arba' thumma jahadaha, kan begitu. Kalau lagi duduk di atas 4 penjuru perempuan, itu bahasa halusnya begitu, yang belum nikah enggak ngerti ente. Mau apa sih itu ngomong apa Ustaz? Nah, kemudian bersungguh-sungguh. Ini harus sungguh-sungguh ikhwah. Enggak bisa cuman main-main, ya. Harus sungguh-sungguh. Ya, betul ya. Serius enggak kira-kira? Harus serius itu, enggak serius enggak bisa. Nah, ikhwan kan Allah SWT, kemudian belum inzal. Belum inzal itu berarti belum keluar, belum selesai. Misal yang sudah nikah pasti paham, yang sudah punya anak, ketok-ketok, B, ada tamu, waduh, bentar lagi nih, misal belum inzal. Maka para ulama mengatakan ibrahnya itu bukan hanya sekedar di jimanya, tapi juga di situ harus ada inzalnya. Kalau jimanya ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, kalau mazhab Syafi'i, ini detail sekali. Selama untuk laki-laki belum masuk semua hasyafahnya, misal contoh, antum kelupaan. Ini kita nggak nganggap Ramadan. Kalau Ramadan wajar, nggak mungkin harusnya lupa. Antum pas puasa ikhwah, puasa sunnah. Kemudian Rasulullah menyebutkan idzal taqal khitanan, apabila bertemu 2 khitan. Nah, belum masuk untuk laki-laki hasafahnya. Hasafah itu helmnya, kepalanya. Hasafah bahasanya. Selama hasafahnya itu belum masuk semua, paham semua ini ya? Paham? Selama hasafahnya itu belum masuk semua ikhwankan Allah, maka mazhab Syafi'i mengatakan laki-laki tersebut puasanya belum batal. Kalau hasafahnya belum apa? Belum masuk semua.
Tapi kalau untuk perempuan saat itu juga ketika sudah kemasukan maka dihukumi batal. Karena menurut mazhab Syafi'i al-huqnah min dubur au kubul. Semua yang masuk ke dalam kubur ataupun dubul, bentuknya apapun, mau itu bentuknya ikhwankan Allah Subhanahu wa taala pakai lidi, pakai tongkat, pakai apapun, suntikan, kalau melalui dubur dan kubur mazhab Syafi'i mengatakan batal. Jadi mazhab Syafi'i beda. Kalau seseorang menjima istrinya, kepalanya belum masuk, suaminya enggak batal. Tapi perempuannya batal. Kenapa alasannya tadi? Sudah masuk tadi. Nah, ikhwankan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ibrahnya bukan hanya jima tapi juga inzal. Apabila bersentuhan antara kulit dengan kulit, kemudian laki-laki tersebut itu inzal, keluar maninya, maka puasanya itu batal. Maka puasanya apa? Batal. Tapi kalau seumpama tidak dengan sentuhan kulit dengan kulit, misal cuman ngalamun, membayangkan sapi, antum misal, bayangkan kerbau, bayangkan kambing, gitu kan, misal, tuh ngalamun, tidur, kemudian bermimpi nyium sapi, tidak batal. Tapi ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, ketika kulit bertemu dengan kulit, nah kemudian inzal, ini yang apa? Batal. Kalau cuma hanya melihat, membayangkan, kemudian ikhwankan Allah Subhanahu wa taala tidur, maka sama sekali tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seumpama meskipun tidak dengan jima, mau dengan istimna, dengan istimta, dengan tangan sendiri, dengan tangan orang lain, dengan bantuan apapun, maka ikhwankan Allah Subhanahu wa taala, selama itu inzal, maka puasanya apa? Batal. Tapi tidak ada kafarat. Kafarat itu hanya bagi yang apa, ikhwah? Yang jima saja. Nah, wallahu taala alam. Paham insyaallah ya? Enggak ngerti ya, sudah apa-apa, nanti murojaah sama ustaz yang lain. Khalas, nam, jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah an yanfa'ana bima qara'na wa bima ta'allamna wa bima sami'na. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pahami menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.